Welcome back to Tina, Spill the Tea with Tina. Kembali lagi bersama aku Ocha dan tentunya dengan Mbak Tina Amelia. Halo. Halo Mbak, selamat malam. Malam, tapi semangatnya masih pagi. Pagi, pasti Mbak, semangat pagi. Nah Mbak, hari ini di podcast kita ini kita bakal bahas mengenai kasus bully. Dengan mengambil subtema kedamaian dalam keadilan, perlindungan bagi korban dan pelaku bully. Oke. Bukan baru-baru sih Mbak, pada waktu yang lama, tapi masih hype-hypenya nih Mbak. Oke. Ada salah satu kasus bully di Cilacap tuh ya Mbak. Yang mengejutkannya adalah pelaku dan korban ini sama-sama anak di bawah umur. Oke. Tapi salah satu hal yang di-highlight dari kasus ini, karena di video yang beredar di sosial media, si pelaku sempat nih Mbak, ketika setelah melakukan aksinya, dia masih sempatnya ngasih peace sign. Di videonya jelas bahwa hal ini menggambarkan bahwa si anak ini kelihatannya sangat bangga ya Mbak dengan hal ini. Jadi ini adalah salah satu bahan materi podcast kita yang menarik untuk diangkat di episode kali ini. Baik teman-teman, tentunya kata bully sudah sering nih teman-teman dengar, tapi kita bakal bahas dan ulik secara ringan, tapi tentunya edukatif dan informatif. Teman-teman sudah pasti tidak sabar, stay connect. Baik nih Mbak, kita kan sudah tahu nih Mbak apa sih bully, tapi sependek pengetahuan aku juga mikir bully itu paling ngata-ngatain orang gitu Mbak. Kira-kira bully itu apa sih Mbak, pengertian bullynya? Oke, makasih Mbak Ocha. Tentunya hari ini gitu ya, anak-anak remaja kita, bahkan anak-anak yang terbilang masih di bawah umur, di bawah usia remaja gitu ya, sudah sangat familiar dengan kata bullying gitu ya. Nah, bullying ini memang kalau Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak itu menyampaikan bahwa bullying ini adalah segala bentuk penindasan maupun kekerasan yang dilakukan dengan sengaja gitu ya. Jadi memang sengaja dilakukan gitu ya, untuk mengintimidasi gitu, untuk menimbulkan rasa takut lah setidaknya gitu. Oke, baik Mbak. Tadi ada kata-kata rasa takut nih Mbak. Oke. Nah, biasanya rasa takut itu kita dapat kalau misalnya secara langsung nih Mbak. Nah, banyak banget nih Mbak fenomena di sosial media. Baru post satu video, dihujatnya sampai ribuan komen. Itu termasuk perilaku bully atau enggak sih Mbak? Oke, memang UNICEF sendiri itu bilang ya bahwa memang bullying ini ada 3 karakternya Mbak Ocha ya, yaitu sengaja dilakukan gitu ya, untuk menyakiti gitu ya, kemudian dilakukan berulang-ulang gitu ya, dan bahkan tentunya untuk membuat dia merasa memiliki power, baik si anak maupun si remaja ini gitu ya. Nah, tadi kalau pertanyaannya bullying melalui sosial media gitu ya. Nah, tentunya memang kenakalan anak gitu ya, dalam tanda kutip kenakalan anak ini dengan perkembangan teknologi juga mengalami perkembangan dalam tanda kutip gitu ya. Setidaknya tentu ada macam-macam bullying gitu ya. Ada bullying fisik gitu ya, yang tentunya bullying fisik ini memang sengaja dilakukan dengan melakukan kekerasan gitu ya. Kemudian selanjutnya selain bullying fisik, tentunya ada bullying yang berkaitan dengan secara verbal. Jadi suka ngata-ngatain gitu ya, ngata-ngatain secara langsung. Kemudian ada juga secara sosial gitu ya, kayak gak usah main sama dia gitu ya, atau ya itu tadi cyberbullying melalui media sosial gitu. Tapi yang paling sering kita lihat itu tentang secara fisik ya Mbak, dan fisik ini benar-benar merugikan. Karena selain di Cilacap nih ya Mbak, saya pernah lihat tentang ini, penusukan mata, si pelaku ini menusuk mata korban sampai mengalami kebutaan. Hal itu kan justru buat kita ketakutan ya Mbak. Dan biasanya pelaku bully ini itu apakah emang udah ada Mbak mendarah daging atau gimana sih Mbak biasanya? Oke, mungkin kalau melihat fenomena kenakalan anak yang juga berkembang gitu ya. Nah, tadi dicontohkan ada di Cilacap dan ada daerah sekitar lainnya gitu ya. Memang fenomenanya sekarang itu malah double Mbak. Yang pertama secara fisik, kemudian direkam dan
record, selain di record kemudian disebarluaskan seolah-olah ini menjadi satu kenakalan yang biasa. Nah, ini fenomena ini yang juga benar-benar akhirnya membuat kita gitu ya, terutama saya juga sebagai pemerhati anak dan perempuan gitu ya, otomatis kalau kita melihat ini fenomena kejahatan anak dalam tanda kutip gitu, Mbak. Baik Mbak, kita tadi bicara tentang bully nih Mbak. Nah, ada nggak sih Mbak rasa was-was khususnya mungkin Mbak yang sebagai ibu, biasanya kan kegiatan bully itu atau yang sering kita lihat sekarang ini kasusnya dari sekolah seperti itu Mbak. Ada rasa was-was nggak sih Mbak melihat anak-anak yang sekarang semakin nakal seperti itu? Ya tentu ya, tidak bisa dipungkiri bahwa setiap ibu gitu ya yang anaknya bersekolah, bahkan bullying ini kadang-kadang malah terjadi pada saat TK, SD gitu ya. Nah, bagi saya dan ibu-ibu lain tentu tidak mungkin tidak worry gitu ya, meskipun sebetulnya sudah ada perlindungan hukum bagi anak-anak yang khususnya korban bullying gitu ya. Kalau kita tahu sebetulnya sudah ada peraturan khusus gitu ya yang membahas mengenai tindak pidana bullying gitu ya, yaitu Undang-Undang 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang 23 tahun 2022 gitu, tahun 2002 gitu ya, tentang perlindungan anak. Sebenarnya di pasal 76C itu udah disebutkan bahwa setiap orang itu dilarang gitu ya untuk menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh gitu ya untuk melakukan tindak kekerasan terhadap anak. Tetapi ya tentulah walaupun sudah ada perlindungan hukum gitu ya, tetap aja kita sebagai orang tua was-was gitu ya, sangat was-was lah. Tetapi ya tentu kembali lagi hal-hal apa saja yang harus kita lakukan untuk preventif, karena kita jangan hanya takut anak kita menjadi korban tapi menjadi pelaku. Nah, berbicara mengenai korban gitu ya, Mbak. Nah, tentunya ketika ada korban ada pelaku. Nah, pelaku ini pastinya akan mendapatkan sanksi. Nah, tapi yang di-highlight kan mereka ini masih anak di bawah umur ya Mbak. Tentunya tidak akan dihukum sesuai dengan undang-undang ataupun peraturan-peraturan yang sesuai seperti undang-undang yang berlaku untuk orang dewasa. Nah, tentunya sanksi ini pastinya dipertimbangkan nih Mbak. Kira-kira apa sih Mbak perlindungan hukum yang diberikan kepada pelaku? Karena ya seperti yang kita tahu, setelah melewati sanksinya nanti mereka pasti akan tetap melanjutkan kehidupan mereka seperti itu. Kira-kira bagaimana sih Mbak perlindungannya? Oke, tentu sih sebetulnya seolah-olah nanti banyak nih mungkin yang akan komentar kok malah yang di-highlight adalah pelaku gitu ya, bukan korban gitu ya. Tentunya kalau untuk korban kan tentu sudah ada perlindungan hukum khusus gitu ya, bahwa tentunya seharusnya si pelaku ini mendapatkan sanksi yang setimpal gitu ya. Tetapi memang dalam hal si anak sebagai pelaku kekerasan atau bullying gitu ya, sebenarnya disebutkan juga bahwa di Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, sebetulnya seorang anak boleh mendapatkan diversi gitu ya pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan gitu ya. Itu sangat boleh diberikan diversi sepanjang gitu ya. Di ayat 2 disampaikan bahwa ini bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Jadi bukan yang kesekian kalinya gitu loh kan. Kadang-kadang tentu kita menginginkan diversi ketika memang mengetahui bahwa ini akan memberikan efek jera gitu ya kepada anak, tetapi tentu memastikan bahwa ini bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Artinya si anak ini udah sering melakukan hal itu gitu. Baik Mbak. Nah, berarti adanya diversi ini berarti si pelaku ini baru pertama kali melakukannya seperti itu ya Mbak? Ya, biasanya salah satu pertimbangannya adalah hal tersebut. Jadi bukan anak ini tuh memang anak yang bermasalah terus-menerus dan udah sering melakukan. Biasanya itu akan menjadi pertimbangan. Nah, kira-kira dalam penerapan sanksinya nih Mbak, apakah anak-anak ini direhabilitas, mungkin kata-katanya Mbak, seperti diberikan kegiatan-kegiatan yang mendorong mereka untuk bersikap normal pada umumnya. Tentunya kan pelaku bullying ini kan adanya, kalau misalnya seperti yang saya baca nih Mbak, mungkin bisa dibenarkan, itu
pengaruh-pengaruh faktor gitu Mbak yang membuat mereka sepertinya contohnya agresif gitu Mbak. Kira-kira ketika mereka ini diberikan sanksi, apakah hal itu juga ditonjolkan untuk dalam pengobatannya seperti itu Mbak? Oke, mungkin sebelum masuk ke situ ya, ada yang ke skip bahwa tentunya kita harus melihat dulu sebenarnya faktor apa sih yang menyebabkan seorang anak nih sangat agresif, temperamen dan senang gitu ya melakukan bullying gitu ya. Setidaknya ada beberapa faktor ini Mbak Uca nih. Jadi sebelum kita masuk sebenarnya anak ini ketika nanti masuk dipidana gitu ya misalnya pun atau kemudian direhab itu apa yang didapat gitu ya. Tetapi mungkin yang pertama kita harus melihat dulu nih untuk mempreventif seorang anak itu melakukan bullying, tentunya kita lihat dulu nih kembali kepada faktor keluarga gitu ya. Nah kalau dilihat ternyata faktor keluarga baik-baik aja, nanti kita lihat jangan-jangan memang anak ini nih yang punya permasalahan dengan kepribadiannya kah gitu ya. Terus kita lihat lagi nih faktor di sekolahan gitu ya. Nah kadang-kadang tuh kita ngerasa bahwa itu nggak ada faktor dari sekolahan atau gurunya semua melakukan pekerjaannya, tugasnya dengan baik. Nah tapi kita harus observe lagi gitu ya, apakah faktor apa sih yang menyebabkan hal itu gitu ya. Nah kemudian nanti kalau memang sudah misalkan oke, kalau di diversi nanti seperti apa? Apakah pengurangan hukuman atau seperti apa gitu ya? Nah itu nanti tentunya kita masuk ke mekanisme di dalam di dalam sel gitu ya. Artinya mekanisme seperti apa gitu, Mbak. Nah ya tadi kan kita bahas tentang pelaku ya Mbak. Tentang kecenderungan kenapa si pelaku ini melakukan bullying. Tapi boleh nggak sih Mbak kita berkaca juga dari korbannya. Kira-kira apa sih Mbak penyebab si korban ini dibully? Apa karena mungkin keterbatasan fisiknya? Apakah itu salah satu subjek atau salah satu hal yang mendasari si korban ini dibully Mbak? Oke, ini pertanyaan bagus sekali ya, meskipun tentunya adalah kita pembahasan mengenai psikologi hukum gitu ya, bukan psikologi secara pure. Jadi nanti boleh mungkin kawan-kawan yang pure dari psikologi melihat ini juga. Jadi memang setidaknya ada beberapa hal yang membuat seorang anak itu menjadi bahan bullying gitu ya bagi teman-teman yang lainnya. Bisa jadi bisa jadi karena keterbatasan fisik, bisa jadi karena mungkin perilaku yang cukup lemah gitu ya. Artinya akhirnya membuat teman-temannya lain itu senang menindas gitu ya, atau memiliki keterbatasan kecerdasan dan lain sebagainya yang kadang-kadang ini menjadi dasar bagi teman-temannya lain untuk membuli gitu ya. Tetapi tentu ini tidak membenarkan apapun. Artinya dari saya sebagai seorang ibu, juga seorang pemerhati anak gitu ya, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan kekerasan yang juga mengarah ke pidana, tentu ini menjadi PR bersama lah ya bagi kita semua. Ya benar Mbak, karena tak jarang juga saya lihat nih Mbak, bahwa yang pintar sekalipun tetap bakal dibully Mbak. Dan kita nggak tahu nih Mbak, faktor apa sih mereka yang dikatakan kurang dalam pendidikan juga bisa dibully. Mungkin kata-kata yang terlontar seperti ejekan, mungkin nilainya rendah dan lain-lain. Tapi yang pintar juga dianggap sebagai saingan seperti itu. Nah biasanya kan Mbak, pelaku-pelaku ini kan anak di bawah umur pastinya masih bersekolah nih Mbak. Kira-kira ada nggak sih Mbak faktor dari sekolah yang menyebabkan adanya pembulian ini gitu? Kalau misalnya tadi kita bilang, sekolah nggak ada kok faktornya, tapi kemungkinan ada nggak sih Mbak? Oke, baik. Jadi memang tadi saya sampaikan, saya underline bahwa ini adalah PR kita bersama gitu ya. Artinya sekarang saya justru melihat bahwa pentingnya edukasi terhadap anak-anak, bahkan dari SD gitu ya, dari anak yang paling dasar mungkin di kelas 1 gitu ya, perlu adanya mata pelajaran tambahan nih yang bisa dimasukkan dalam misalnya kewarganegaraan atau cinta terhadap tanah air dan lain sebagainya. Itu harus aja juga edukasi khusus nih
dari guru yang menyampaikan bahwa setiap anak itu benar-benar harus menyayangi dan menghormati teman sesamanya, tidak dengan tidak melihat perbedaan apapun, termasuk tidak boleh membuli gitu ya. Artinya atmosfer dari guru itu juga benar-benar harus disampaikan bahwa ini juga menjadi salah satu poin penilaian, yaitu masuk dalam attitude atau etika gitu ya. Jadi artinya penting banget mengedukasi, dan ada mungkin kalau di remaja gitu ya, bahkan kalau di SMP gitu ya, menurut saya perlu ada kurikulum khusus gitu ya yang menyampaikan bahwa hukum itu udah harus dikenalkan dari anak itu benar-benar masih kecil, atau bahkan kalau remaja udah lebih concern lagi bahwa ada loh sanksi hukumnya kalau kalian itu melakukan kenakalan gitu ya, melakukan bullying gitu ya. Jadi ini benar-benar harus concern ke situ ya, karena tidak mungkin juga kalau tadi kita bicara faktor sekolah, tentu yang paling penting adalah pengawasan guru ya pada saat anak-anak berinteraksi gitu. Jadi guru harus tanggap, dan anak-anak sudah harus dibiasakan bahwa ketika terjadi konflik atau bullying harus segera melapor dan tidak perlu takut melapor, seperti itu. Mungkin itu juga jadi salah satu permasalahan nih Mbak, karena ada nih beberapa cuitan yang bilang kalau misalnya saya udah pernah melapor kok, tapi saya takut, seperti itu Mbak. Saya udah pernah melapor kok, tapi nggak ada tanggapan gitu. Jadi mungkin itu bisa jadi salah satu upaya ya Mbak, selain menciptakan lingkungan sekolah yang baik, tentunya ada lagi nih Mbak. Nah kira-kira kalau lingkungan faktor keluarga nih Mbak, apa sih Mbak upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah pembulian sejak dini terhadap anaknya seperti itu? Ya, tentunya mengedukasi anak sejak dini bahwa harus saling menyayangi antar teman gitu ya, dan tidak boleh membuli dalam bentuk apapun, baik secara fisik maupun psikis, karena akan menyebabkan temannya trauma atau ketakutan dan nggak mau berteman. Itu tetap harus diajarkan bermula dari family. Baik Mbak. Nah kalau misalnya lingkungan pergaulan nih Mbak, kira-kira Mbak Tina dalam mengajarkan putri dan putranya bagaimana sih Mbak dalam pergaulan? Karena yang kita tahu kan pergaulan itu baik buruknya itu bisa datang dari mana saja Mbak. Tapi kalau misalnya tips dari Mbak Tina nih untuk mengajarkan pergaulan kepada anak itu seperti apa Mbak? Ya, yang pasti karena anak saya sekarang 6 tahun gitu ya, 1 SD ya, tentu dengan bahasa yang amat sangat ringan bahwa tentunya tidak boleh menyakiti teman, harus saling berbagi. Kalau ada teman yang melakukan kenakalan, segera lapor kepada Miss atau Misternya gitu ya, dan mengajak komunikasi sejak dini. Jadi dibiasakan punya anak itu kita harus komunikasi, terutama pada saat mau tidur gitu ya, lebih kepada apa yang kamu lakukan hari ini, are you feeling happy gitu. Jadi pertanyaan yang selalu saya tanyakan kepada anak saya every single day adalah are you happy today. Itu penting banget. Jadi kadang-kadang tuh kita sebagai karena kalau seseorang itu happy, maka dia akan melakukan segala sesuatunya dan berinteraksi dengan baik. Jadi ketika dia akan jawab unhappy today, saya akan lebih bertanya lagi kenapa. Oh misalnya ada temannya seperti apa. Jadi intinya ya komunikasi ya dengan anak. Oke, baik Mbak. Wah, pembicaraan kita tentang pelaku dan korban bully terhadap anak di bawah umur sepertinya sudah panjang tapi informatif nih. Teman-teman kamu hukum juga sudah pasti mendapatkan inti dari pembicaraan ini, dan tentunya teman-teman kamu hukum kita mengajak untuk teman-teman mulai memberikan antisipasi sejak dini terhadap anak, saudara, adik, teman-teman kamu hukum agar menjauhi atau mulai mendidik mengenai bully nih Mbak. Karena bully ini kedengarannya seperti ringan, tapi ternyata membawa dampak atau efek yang buruk ke depannya. Kita pastinya nggak mau anak adik kita menjadi salah satu pelaku ataupun korban, yang karena pastinya menyebabkan kerugian mental fisik seperti itu. Nah teman-teman kamu hukum, itu tadi pembahasan kita mengenai perlindungan hukum terhadap korban dan pelaku bully. Kita berharap kasus-kasus bully semakin diperhatikan lagi agar tidak adanya
agar tidak terjadi kasus yang sama di kemudian hari. Oke, ini dia segmen Tina, Spility with Tina. Terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah menonton. Terima kasih juga kepada Mbak Tina. Tentunya kita akan kembali di episode selanjutnya dengan pembahasan yang ringan tapi informatif. Jangan lupa klik like dan komen untuk ide dan saran, dan jangan lupa klik subscribe dan aktifin notifikasi agar kamu tidak ketinggalan notifikasi dari channel Kamu Hukum. Terima kasih semuanya. Bye-bye. I will see you where the ocean meets the sky. Under your tongue